semut diinjak oleh gajah, semut itu pun bisa menjadi lawan dari gajah tersebut. Saya tahu, saya sadar diri. Saya bukan siapa-siapa hari ini. Pimpinan Hanura hari ini, kalau saya tidak dilakukan sesuai dengan kelompok yang membesarkan juga Hanura, ini akan pecah kongsi lagi nantinya ke depan. Dan mungkin ya ini saya harus jadi korban. Martua Nainggolan. Apa kabar, Bang? Baik, abangku. Sehat. Sehat ya? Masih ada yang kurang sehat kayaknya. Siap, pemirsa Banten TV. Assalamualaikum, salam sapa kita semua. Masih dalam program Ngopi Hangat, ngobrol informasi terhangat. Dan spesial edisi kali ini kali kedua saya mengundang narasumber yang sama gitu ya. Beliau adalah Martua Nainggolan sebagai anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Betul. Ya, masih aktif dong, Bang? Masih aktif, Masih Bos. aktif, siap. Ini cuman ada kabar yang kurang baik, Bang, yang saya dapat rilis dari rekan-rekan media. Martua Nainggolan sedang mendaftarkan sengketa atau gugatan ke Betul. PN Jakarta Pusat. ya, Jakarta Pusat terkait tentang rekomendasi PAW dari partai yang Abang naungi sendiri, yaitu Partai Hanura. Betul. Nah, kalau kita ingin lebih jauh nih, informasi yang kami terima di lapangan. Nah, berhubung narasumber ada di depan saya, Abang boleh cerita sedikit. Apa sebenarnya yang digugat, Bang? Ya, host, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya hari ini di Kopi Santai ya, di Banten TV. Pemberitaan yang sudah ada saat ini yaitu saya, Martua Nainggolan, menggugat Partai Hanura. Itu 100 miliar terkait adanya gugatan hukum saya karena Partai Hanura yang sudah merekomendasikan pergantian antar waktu anggota DPRD-nya kepada DPRD Provinsi Banten, yang dimana saya rasa PAW itu diskriminatif dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, lalu juga undang-undang yang berlaku, dan adanya diskriminasi tuh host, ya kan, dari Partai Hanura kepada saya. Seperti itu host, kira-kira. Dasar mereka kita tarik dulu dari awal. Betul. Tentu ada dasar yang memperkuat mereka bahwa ini layak direkomendasikan begitu. Betul. Nah, dalil mereka kalau bisa boleh terjemahkan, biar pemirsa juga tahu apa sih sebenarnya sampai sekuat itu Martua Nainggolan 3 tahun harus ganti. Nah, ya, awalnya kalau saya katakan saya baru tahu ya surat itu datang pada saat di tanggal 4 Agustus 2022. Oke. Nah, ketika surat itu datang ke Sekwan, otomatis saya dipanggil dong dan diberitahukan. Ini ada surat partai yang dimana kantor saya itu tahu bahwa Martua Nainggolan ini adalah sekretaris DPD Banten yang aktif. Tiba-tiba surat itu datang tuh host, datang ke Sekwan, langsung ke pimpinan. Gitu. Dari situ aja saya sudah curiga, kok ini tiba-tiba dari Sekwan langsung ke pimpinan. Oke. Ini salah satu juga saya bertanya, aturan prosesnya dari Sekwan itu ke pimpinan itu ada namanya pemberitahuan dulu dong, Oke. ya kan, kepada kita sebelum ke pimpinan. Tetapi ini surat langsung ke pimpinan. Tapi ini tidak permasalahan bagi saya. Ketika saya baca host surat itu adalah surat sengketa hasil suara di 2019, yang dimana waktu itu ya lawan politik saya itu beda suara itu
Kalau tidak salah, saya hampir 4.800 atau 5.000 Selisih suara. suaranya, Mohon maaf, 5.400. selisih suara dengan Saya, oke, yang mencoba tadi betul. menggantikan posisi Betul. Abang, oke. Saya 14 ribuan lah, 13.500 sekian. Jadi jauh sebenarnya. Jauh Yang diselisihkan kemana-mana. berapa sebenarnya suaranya? Eh, yang dipersoalkan sama beliau itu cuma 226 atau 240 ya. Antara segitulah kalau tidak Berarti salah. kalau 4.000 ya sekitar 3.800, jauh Enggak, sebenarnya. 4.000 sekian bedanya. 4.000 sekian. Iya. Oke, itu jadikan landasan. Betul. Mohon maaf, landasan Untuk mengganti Abang di kursi DPR Banten begitu ya. Iya. Oke, balik lagi tadi ke surat rekomendasi itu. Surat rekomendasi itu masuk ke sekretariat. Betul. Abang nggak tahu? Tidak tahu. Internal partai tidak memberitahukan? Tidak tahu. Loh, memang harusnya begitu ya? Lah, itulah makanya saya bilang, ini partai kok seperti permainan Kucing-kucingan? kucing-kucingan. 2019 ketika saya baca itu surat, ya kan, 2019 itu ada hasil dari Mahkamah Partai. Oke, hasilnya? Isinya bahwa si yang di bawah saya menggugat saya hasil suara, tetapi tidak bisa dibuktikan dengan pasti. Berarti sudah terbantahkan loh. Sudah terbantahkan. Kemudian diungkap di Dicari 2020 lagi jadi- kesalahan kita. Nah, lalu ada lagi persoalan surat mandat, yang dimana surat mandat itu dikeluarkan oleh pimpinan partai di 2019, host. Dan saya cuman kader yang diperintahkan untuk mengawasi. Lalu yang di bawah saya itu dengan sekretarisnya, saya tidak sebutkan nama, tapi dengan posisinya, dengan sekretaris DPD saat itu menggugat tanda tangannya, yang dimana tanda tangan itu yaitu hanya pimpinan, ketua dan sekretaris. Kalau saya kan cuma kader, Salah sasaran dong. salah sasaran. Kalau dia mempersoalkan tanda tangan, laporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi Abang menganggap bahwa ini cari-cari alasan saya sebenarnya. Betul. Ini adalah, kalau saya lihat ya, ini gambaran partai yang tidak memiliki ya suatu komitmen untuk membesarkan kader-kadernya. Oke. Seorang kader yang berjuang, seorang kader yang benar-benar membesarkan nama partainya, baik di daerah ataupun di nasional, dibuang begitu saja oleh kelompok-kelompok orang yang mempengaruhi host gitu loh. Jadi pimpinan kita kan ada ketum dan sekjen. Nah, jadi ada sekelompok orang ini. Oke. Saya menduga sekelompok inilah yang menghabiskan nanti besarnya partai ini. Oke, akan menggerus secara perlahan begitu ya. Iya, karena kalau tidak ada nantinya kebijakan partai yang sesuai dengan kelompok-kelompok itu, ini akan Ini jadi belah Oke. juga nantinya. Bang, mohon maaf saya potong. Ini kan surat sudah diterbitkan oleh Betul. Ketua DPD, masuk ke DPP. Tentu sudah sepengetahuan dari bawah ke atas. Betul. Begitu kan? Betul. Mereka tidak mengamati bahwa ada indikasi niatan menjolimi Abang. Abang kan cerita di statement di media merasa terjolimi begitu. Betul. Jadi sebenarnya dari DPP juga ya, kalau mereka berpikir secara logika, secara keutuhan partai ini supaya besar, mereka tidak melakukan itu. Seharusnya. Seharusnya. Tetapi kalau saya lihat gambaran peta politik ya, dulu juga waktu 2018 ya kan, di ujung itu kisruh. Mungkin pimpinan Hanura hari ini, kalau saya tidak dilakukan sesuai dengan kelompok yang membesarkan juga Hanura, ini akan pecah kongsi lagi nantinya ke depan. Dan mungkin ya ini saya harus jadi korban. Jadi kalau saya istilahkan tidak merusak sampan, dibuanglah. Betul. ABK satu orang itu Betul. ya. Nah, ini kejam juga menurut Abang nih berarti. Ya, saya pikir host sudah tahu lah hari ini bahwa keadilan itu harus didapatkan seadil-adilnya, walaupun saya hanya seorang yang kecil bagi mereka. Seperti kasus-kasus kemarin baru terjadi kan, contohnya Jenderal Anu membunuh
Brigadir Anu itu satu orang, host, yang dibunuh nyawanya. Nah, kalau saya, konstituen saya 14.000 dibunuh. Nah, ini sebenarnya juga negara harus hadir di sini terkait pembunuhan karakter politik seorang politikus supaya tidak terjadi ke depan semena-mena itu. Terkait adanya undang-undang partai politik, ya kan, lalu aturan-aturan, itu kan landasannya kan dari awal itu harus jelas. Bisa di PAW karena meninggal, bisa di PAW karena tindak pidana, diberhentikan karena sesuatu hal. Jelas undang-undangnya. Nah, ini kita tidak ada apapun, didiskriminasi, diberhentikan secara paksa, dibunuh hak politik kita secara paksa. Yang lebih sadisnya, host, tidak diberitahukan. Sama halnya yang tadi saya bilang yang lagi viral itu kan. Yang kemarin, ya kan, datang jenazahnya ke Palembang, tidak boleh dilihat oleh keluarganya. Ini juga sama, host, hampir sama ini. Nanti kan fakta persidangan akan mengungkap itu semua. Yes. Mana yang baik atau mana yang salah, mana yang benar. Betul, kan? betul, host. Nanti saya sih sebenarnya ingin coba mengkonfirmasi juga dari pihak lawan atau pihak tergugat, melaporkan supaya memang informasi ini juga berimbang. Betul. Tapi memang kalau faktanya demikian, maka mungkin terjolimi menurut abang, versi abang sendiri. Betul. Yang abang rasakan seperti itu berarti ya. Betul. Nah, menariknya, ini kan statement abang gugatan 100 miliar. Betul. Fantastis, bang. Apa dasar dari gugatan itu sebenarnya sampai senilai sebesar itu, bang? Ya, jadi kenapa saya gugat 100 miliar? Yang pertama itu terkait kami sendiri ya. Saya baru dilantik itu 2019, host, September. Belum ada 6 bulan terjadinya pandemi. Oke. Dan kami kalau dikatakan dirugikan, jelas rugi dong. Secara kita kerjaan dan lain-lain. Ini banyak yang hilang karena memang mau tidak mau pandemi ini kan berjalan. Tapi kita tidak berhitung dengan angka itu. Karena apa? Niat kita buat kerja. Dengan adanya gugatan ini, kita berpikir kembali. Kita sudah capai membesarkan partai, sudah iuran, sudah kerja baik. Saya sendiri sebagai sekretaris DPW loh, Provinsi Banten sendiri, terjolimi juga. Tanpa adanya mekanisme musdalub, diganti. Padahal waktu itu 14 hari loh. Saya masih kabar itu sama pimpinan saya. Saya tidak sebutkan namanya. Jadi, dari masuknya surat itu, tidak diberitahukan dari 2019 sampai 2022, lalu digantikannya saya sebagai sekretaris DPW tanpa ada konfirmasi, ya kan? Nah, yang ketiga, yang lebih parahnya lagi, kita diberitahukan itu ketika saya datang ke ketua umum, bukan ketua saya di wilayah. Diberitahukan ketua umum? Ya, kamu kemana aja? Susah banget ditelepon. Kapan saya diteleponnya? Jadi di DPW, di DPD tidak diberitahukan. Tidak mendapat informasi? Iya, memberikan informasi bahwa mohon maaf, sekusut itu kah koordinasi di internal partai? Nah, itulah saya sudah tanda tanya, host. Artinya saya yakin, host, ketika semut diinjak oleh gajah, semut itu pun bisa menjadi lawan dari gajah tersebut. Saya tahu, saya sadar diri. Saya bukan siapa-siapa hari ini. Tapi dengan semangat perjuangan saya ini kan aktivis. Ya kan? Artinya, jalan apapun akan saya tempuh untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya buat saya. Jangan sampai nanti terulang kembali peristiwa yang saya dapatkan hari ini kepada politikus-politikus yang ada di luar sana. Oke. Malah terkesan tidak profesional. Iya, betul. Kan, apalagi Hanura juga partai cukup lama lah. Betul. Aturannya Hanura ini, partai ini sudah, saya rasa dari SDM-nya sudah bagus ya. Untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tidak perlu lagi yang kontra itu. Jadi artinya bagaimana memperbaiki infrastruktur yang ada di daerah, di nasional. Oke.
gitu. Jadi secara keseluruhan organisasi kepartaian Hanura sebenarnya sudah baik. Betul. Cuman abang mengkhawatirkan ada segelintir orang, Oknum kelompok ya, yang kemungkinan itu akan menggerus atau menggemboskan partai. profesionalis partai. Betul. Oke, nah status abang sendiri, kalau sekarang ke partai masih anggota? Jelas, saya masih anggota DPRD, tetapi kalau saya agak bingung ya, di PAW DPR di PAW partai untuk jadi anggota DPRD-nya, tetapi bukan di PAW bukan dicabut keanggotaannya. Aturannya, okay. Anggotanya dulu dicabut, baru di PAW. Ini PAW-nya, karena suratnya saya baca begitu. Anggota belum? Anggota bukannya belum, dan tidak ada aturannya sebelum melakukan PAW, itu keanggotaannya dulu. Karena apa kesalahannya jelas. Berarti kesalahan saya nggak jelas ini. Iya. Abang menilai bahwa dasar muasal rekomendasi PAW ini tidak jelas. Tidak jelas. Jadi maka status keanggotaan abang di Partai, DPR keanggotaan dewan masih tetap. Masih tetap. Berarti masih ngatur dong? Ya, secara umum saya akan sampaikan juga bahwa prosedur PAW itu tidak sembarangan. Oke. Ya. Karena apa? Kita dilindungi oleh Undang-Undang MD 3 tahun 2014. Jika masih ada pasal tertentu, masih adanya sengketa di mahkamah partai atau sebutan pengadilan di partai tersebut, itu harus mempunyai keputusan yang isinya dari pengadilan dan hukum tetap dan inkrah. Dan inkrah itu ada beberapa, ya kan? Sebenarnya inkrah itu hanya di Mahkamah Agung. Nah, saya masih step pengadilan negeri di Jakarta Pusat. Nanti masih ada pengadilan negeri Jakarta Pusat. Jadi proses hukum sudah berjalan. Sudah Sedang menjalani sidang. Sidang pertama sudah? Tanggal 1 September saya sudah sidang karena baru kita masukkan di tanggal 10 Agustus. Oke, 1 September sudah sidang, berarti ya, tinggal menghitung hari. Betul, yang artinya, besok. semasa proses persidangan, belum putusan inkrah tadi, betul, abang masih tetap menjabat sebagai anggota betul. DPRD. Sebab dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi oleh undang-undang. Apalagi juga pimpinan belum. Ya, pimpinan juga seharusnya sudah tahu itu, karena dimanapun kayak kasus-kasus yang sudah ada di Jakarta juga ada kemarin dari partai lain seperti itu, juga di partai lain juga yang lebih parah tentunya ada juga, ya kan, gugatan-gugatan yang saya rasa bukan permasalahannya yang sekecil saya gitu, lebih besar dari saya, lebih besar lagi, sudah 1,5 tahun juga masih tetap. Jadi jangan berpikir bahwa jadi anggota dewan itu partai itu sembarangan gitu. Karena ini suara rakyat loh. Dan juga bisa jadi ini jadi pelajaran tentunya untuk ke depan. Jangan lagi partai itu dengan hak-hak prerogatifnya dia tidak sesuai dengan undang-undang. Yang tadi yang saya katakan ada 3 tahapan. Kalau dia meninggal, kalau dia terkena tindak pidana, diberhentikan itu pasti karena ada tindak pidana. Oke. Yang jelas kasusnya begitu ya. Betul. Sehingga karena persoalan yang fundamental itu maka PAW dilakukan. Oke. Betul. Koordinasi, jadi semenjak putusan PAW masuk rekomendasi ke sekretariat, abang sudah nggak komunikasi lagi dengan partai? Oke. Dengan partai. Sebenarnya ada rasa kerinduan saya. Kalau saya ini kader ya sebenarnya. Dari awal saya kader. Saya berorgan, selalu mencintai organisasi saya. Tetapi karena ini masih dalam perjalanan, mudah-mudahan keadilan yang saya inginkan itu didapatkan di pengadilan negeri nanti. Dan para tergugat itu menjadi kapok nantinya, host. Oke. Dan jadi gambaran juga partai-partai politik lain. Bahwa hari ini gambaran Martua Nainggolan ini jadi gambaran masyarakat nanti kalau dia mau caleg itu tahu efek positif dan negatifnya. Diskriminasi partai, ya toh. Terus juga memang dia harus berjuang ke bawah. Jangan udah berjuang didiskriminasi lagi. Mending kalau misalnya ada sesuatu hal yang memberatkan, ini tidak ada. Lucu kita kadang. Menarik Bang ya. Menarik banget. Boleh gak
saya kategorikan? Abang merasa dihianati? Saya sangat dihianati, sangat sakit hati saya. Dan terakhir, masih cinta sama Hanura? Saya katakan, kalau dibilang cinta, cinta pertama saya untuk menjadi seorang politikus itu di Hanura. Kalau dikatakan benci, saya katakan benci. Tapi saya masih sayang sama Hanura. Itulah hebatnya. Oke, siap. Terima kasih. Ini karena waktu kita terbatas, Bang. Oke, ya, siap, terima host. kasih diskusi yang sangat insya Allah berfaedah lah, bermanfaat juga untuk belajar kita berpartai atau nanti bekal buat calon anggota dewan baik di daerah maupun di pusat. Nah, inilah problematika begitu, Betul. Bang. Ya, Abang, selamat memperjuangkan keadilan. Semoga apa yang diharapkan Abang bisa sesuai dengan hasil yang diinginkan. Nanti kita lihat fakta persidangan seperti itu. Ya, Bang Nagulan, makasih banyak. Terima kasih, Sehat Mas. selalu. Ya, saya pamit. Sip. Oke, pemirsa Banten TV, simak terus Ngopi Hangat di episode selanjutnya yang lebih menarik dan menantang lagi. Dan saya baru Tamam, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.